Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin beserta pengurus, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin dan pengurus, dan juga Yayasan Masjid Darul Muttaqin yang berbahagia, yang kami hormati pula. Yang paling utama, marilah kita senantiasa selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat isya dan tadi pengajian, sehingga kita masih bisa melaksanakan, sehingga kita bisa melakukan pengajian rutin pada Kamis malam Jumat. Sholawat serta salam semoga tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu Adinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan selalu bersolawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syahwatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya akan sampaikan terkait dengan memakmurkan masjid. Bapak yang berbahagia, secara bahasa kata memakmurkan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-imarah, yang bermakna sesuatu yang digunakan untuk memelihara, memperbaiki, juga membangun sebuah tempat tertentu. Adapun definisi memakmurkan masjid yang dimaksud di sini yakni definisi menurut syariat yang mencakup dua hal, yaitu memakmurkan secara fisik dengan memakmurkan secara non fisik. Adapun memakmurkan secara fisik yaitu memakmurkan bangunannya, seperti memperbaiki bangunan masjid, memperindah arsitek masjid, membersihkan bagian masjid, serta memberikan pelayanan bagi jemaah untuk masjid. Memakmurkan masjid secara non fisik maksudnya menghidupkan masjid dengan berbagai ibadah-ibadah seperti sholat di masjid, berzikir di dalamnya, menunjuk imam sholat, juga muazin yang fasih bacaannya, menyelenggarakan kajian-kajian agama seperti halaqah Quran, tafsir, ulumus hadits, fikih syariah, dakwah, dan berbagai ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Dalam ayat lain Allah juga telah memerintahkan agar masjid-masjid dipakai untuk tempat bertasbih dan melakukan ibadah-ibadah mulia lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Nur ayat 36 yang bunyinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid dengan memberikan beberapa hal.
Yang diantaranya yaitu yang pertama, dibangunkan rumah di surga orang yang beriman dan selalu mendirikan sholat. Ia akan mau dan menyenangi terpanggil untuk memakmurkan masjid. Apalagi jika ia membangun andil ikut membangun masjid untuk Allah dan kata lain untuk masyarakat dengan membangunkan rumah di surganya. Nabi bersabda dalam Sahih Al-Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 553 yang bunyinya, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya di surga bangunan yang serupa dengannya. Yang kedua, diberikan ketenangan dan rahmat setiap manusia ketika memiliki keterangan dan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih nikmat lagi dalam menjalani kehidupannya. Dan orang yang seperti ini akan didapatkan jika dia memakmurkan masjid dengan belajar dan mencari ilmu di masjid itu dan membaca serta memahami kitab suci atau Al-Quran. Sabda Nabi hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang bunyinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, diberikan cahaya sempurna di hari kiamat. Pasti benar adanya. Manusia hanya bisa menolong dirinya sendiri dengan amal kebaikan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Namun demikian, masih ada harapan pertolongan selain diri sendiri adalah pertolongan atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bantuan Allah adalah diberikannya cahaya yang sempurna untuk orang tertentu. Orang yang akan diberikan cahaya sempurna dalam kehidupan akhirat adalah orang yang senang dan istiqomah melakukan sholat berjamaah maghrib, isya, subuh di masjid. Hadis riwayat Abu Daud nomor 561, Tirmizi nomor 223, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih, yang bunyinya, dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Yang keempat, dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya orang-orang yang senang memakmurkan masjid dengan istiqomah sholat di masjid dan juga berjamaah dengan ikhlas. Dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya serta akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi hadis riwayat Muslim nomor 251 yang bunyinya, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menyebabkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu meski dalam keadaan susah dan banyak-banyak mendatangkan masjid, banyak-banyak mendatangi masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat.
Itulah ribat, itulah ribat. Kelima, termasuk orang yang mendapat petunjuk Allah, orang yang berada dalam rel atau aturan atau mendapatkan petunjuk Allah, dia akan selalu berada dalam kebenaran dan kebaikan. Orang-orang yang selalu berusaha ingin dan selalu melakukan aktivitas memakmurkan masjid, dia akan diberikan hidayah dari Allah. Firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 18, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah SWT. Maka merekalah orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Terima kasih, demikian tausiah singkat ini. Semoga kita bisa memahami serta memahami tentang memakmurkan masjid dan berusaha menjadi orang yang paling baik dalam semangat memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi kekuatan serta kekuatan semangat kepada kita. Amin, amin. Demikian tausiah singkat kami. Semoga bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.